Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sofia dengan NIM 20051214100 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan, mata kuliah Jaringan Komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Perbedaan jaringan terpusat dengan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan terpusat ini mengandalkan satu server sebagai penyedia data utama yang kemudian dihubungkan ke dalam beberapa komputer klien. Sedangkan jaringan terdistribusi ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga dalam hal ini komputer klien dan server akan membentuk suatu jaringan tersendiri yang baru dan dapat mengakses informasi lebih banyak karena menggunakan lebih dari satu sistem jaringan terpusat. Macam-macam jaringan. Jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP) atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua, intranet. Intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya, perusahaan, kantor, sekolah, universitas. Internet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Yang ketiga, ADD-Hop. ADD-Hop adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Yang keempat, infrastruktur. Infrastruktur merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama, ada topologi star. Topologi star, kelebihan dari jenis jaringan komputer topologi star ini yaitu apabila salah satu kabel yang terputus atau rusak, hal tersebut tidak akan mengganggu dan merusak seluruh komunikasi yang ada dan jaringan pun tetap akan berjalan semestinya. Dan kekurangan dari topologi star ini yaitu apabila hub yang menjadi pusat jaringan mengalami kerusakan atau kegagalan, maka dari itu seluruh komunikasi atau jaringan akan berpengaruh dan menjadi gagal beroperasi. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus memiliki keuntungan yaitu tidak membutuhkan hub dan switch pada pengaplikasinya. Dan pada topologi ini juga sangat mudah untuk menambah perangkat komputer yang baru. Sedangkan kekurangan dari topologi bus ini yaitu ketika menambah perangkat akan terasa sangat lamban pada jaringannya dan apabila kerusakan pada kabel pertama akan mempengaruhi kinerja dari seluruh jaringan yang ada. Yang ketiga, topologi mesh. Topologi mesh merupakan jenis jaringan komputer yang membentuk koneksi antar perangkat komputernya yang saling terhubung secara langsung dengan komputer lainnya dalam satu jaringan. Kelebihan dari topologi ini yaitu dapat mendeteksi kesalahan ataupun gangguan dalam jaringan secara cepat dan keamanan pada sebuah data yang dibagikan dalam jaringan topologi tersebut bisa ditingkatkan sesuai kebutuhannya. Berikut adalah gambaran dari topologi star, topologi bus, dan topologi mesh. Jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama,
ada jaringan kabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Yang kedua, jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak jauh. Selanjutnya, jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama, unicast, yakni pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Yang kedua, multicast, pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer. Yang terakhir, ada broadcast, pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address, atau disebut juga dengan last IP address. Di bawah ini gambaran dari komunikasi unicast, multicast, dan broadcast. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Yang kedua, ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang ketiga, PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang keempat, CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademik. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Berikut terdapat gambaran jenis-jenis dari jaringan komputer. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi, serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua, NIC atau Network Interface Card. NIC disebut dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Yang keempat, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Bentuk dari switch sama dengan hub. Yang kelima, router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Yang keenam, bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Yang ketujuh, repeater. Repeater adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Yang kedelapan, modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang terakhir, wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, baik pengucapan
atau ketika menjelaskan materi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.